rumahnya ini tuh bukan, tanahnya tuh bukan hak milik April, masih pemerintah, Kak. Bayangkan, di balik tawa dan suara emasnya, ternyata ada kepedihan yang disembunyikan April DA7 selama ini. Terbongkar, sang calon bintang ternyata tak punya tempat berteduh yang tetap. Mendengar ini, Kang Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Sebuah kejutan besar sedang disiapkan. Apakah April akhirnya punya istana? Panggung D Academy 7 selalu menyuguhkan kemewahan yang menyilaukan mata. Di sana, April berdiri bak seorang dewi, dibalut gaun rancangan desainer ternama, wajahnya dipulas riasan sempurna, dan suaranya menggelegar membius jutaan penonton Indonesia. Sorak-sorai penonton, pujian para juri, hingga lampu sorot yang hangat seolah memvalidasi bahwa ia adalah bintang yang lahir untuk bersinar. Namun, siapa yang menyangka bahwa di balik senyum manis yang ia pamerkan ke arah kamera, terdapat jiwa yang sedang menjerit dalam kesunyian. Sebuah kontradiksi yang begitu tajam dan menyakitkan terjadi setiap kali ia turun dari panggung megah itu. Di saat kontestan lain mungkin pulang ke rumah yang nyaman atau hotel yang layak untuk beristirahat dan memimpikan kemenangan, April harus kembali menghadapi kenyataan hidup yang pahit dan dingin. Gemerlap dunia hiburan ternyata hanyalah topeng sementara yang menutupi luka menganga dalam kehidupan pribadinya. Ia adalah simbolo dari sebuah ironi terbesar dalam industri hiburan saat ini. Dipuja bak ratu di layar kaca, namun hidup dalam ketidakpastian yang mencekik di dunia nyata. Tidak ada yang tahu bahwa di balik cengkok dangdutnya yang meliuk indah, tersimpan getar kecemasan tentang kemana aku harus pulang setelah ini. Selama kompetisi berlangsung, April berusaha sekuat tenaga menutup rapat celah kehidupan pribadinya. Ia tidak ingin belas kasihan, ia ingin dikenal karena kualitas suaranya, bukan karena kemiskinan yang membelitnya. Namun, bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Sebuah fakta mengejutkan meledak di media sosial dan menjadi perbincangan panas di warung-warung kopi hingga grup WhatsApp ibu-ibu. Fakta itu sederhana, namun menghunjam jantung. April DA7, sang idola baru, ternyata tidak memiliki rumah tetap. Kabar ini bukan sekedar gosip murahan, melainkan sebuah realitas yang terverifikasi. Belum punya rumah tetap, bukan berarti ia tinggal di kontrakan mewah, melainkan kondisi di mana ia dan keluarganya hidup dalam ketidakpastian hunian yang akut. Publik terperangah. Bagaimana mungkin seseorang yang setiap malam muncul di televisi nasional, yang wajahnya menghiasi beranda YouTube dan TikTok, ternyata masih bergulat dengan kebutuhan paling dasar manusia, papan? Ledakan berita ini meruntuhkan persepsi banyak orang tentang enaknya jadi artis. Ternyata, popularitas tidak serta-merta membawa kemapanan. Bagi April, viralitas hanyalah angka di layar, sementara perut lapar dan atap bocor adalah teman tidurnya setiap malam. Mari kita selami lebih dalam apa artinya tidak punya rumah tetap. Ini bukan kisah tentang gaya hidup minimalis modern, melainkan kisah perjuangan bertahan hidup yang berdarah-darah. Keluarga April dikabarkan harus menjalani hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menumpang di sana-sini, atau menyewa tempat seadanya yang jauh dari kata layak. Setiap perpindahan membawa trauma tersendiri, mengemas barang-barang yang tak seberapa, meninggalkan kenangan, dan memulai adaptasi di lingkungan baru yang belum tentu ramah. Bayangkan beban psikologis yang harus ditanggung oleh seorang gadis muda yang sedang merintis karir. Di saat ia harus menghafal lirik lagu dan koreografi, pikirannya terpecah pada kekhawatiran apakah keluarganya aman hari ini. Apakah mereka akan diusir lagi jika telat membayar sewa? Ketidakstabilan tempat tinggal ini adalah racun yang perlahan menggerogoti ketenangan batinnya. Rumah yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir dan tempat melepas lelah, bagi April hanyalah angan-angan kosong. Setiap sudut tempat yang ia singgahi terasa asing, karena ia tahu suatu saat ia harus pergi lagi. Ini adalah kisah tentang manusia-manusia yang terusir di tanah kelahirannya sendiri, berjuang mencari sejengkal tanah untuk sekadar merebahkan badan. Di balik sosok April yang tegar, ada sosok orang tua, khususnya sang ibu, yang hatinya hancur berkeping-keping melihat nasib anaknya. Tidak ada orang tua di dunia ini yang rela melihat anaknya hidup luntang-lantung tanpa kepastian atap untuk berteduh. Sang ibu mungkin adalah saksi paling bisu, namun paling menderita dalam tragedi ini. Setiap kali melihat April tampil di TV, ada rasa bangga yang membuncah,
namun segera terhempas oleh rasa bersalah karena belum mampu memberikan istana yang layak bagi sang putri. Dalam keheningan malam-malam panjang di tempat penampungan sementara, doa-doa sang ibu melangit, menembus atap-atap yang mungkin bocor atau dinding-dinding yang lembab. Ia memohon keajaiban. Air mata yang tumpah bukan lagi air mata kesedihan biasa, melainkan kristalisasi dari keputusasaan dan harapan yang bercampur aduk. Ia melihat potensi besar dalam diri April sebagai satu-satunya tiket keluar dari jerat kemiskinan ini. Namun, beban itu terlalu berat untuk dipikul sendirian oleh pundak ringkih April. Sang ibu tahu, tanpa intervensi tangan Tuhan, lingkaran setan kemiskinan ini akan sulit diputus. Dan ia takut, sangat takut, jika cahaya April akan redup sebelum sempat bersinar terang, hanya karena mereka tidak punya tempat untuk pulang. Berita tentang kondisi memprihatinkan April akhirnya terbang terbawa angin hingga sampai ke telinga Dedi Mulyadi, atau KDM. Tokoh Jawa Barat yang satu ini memang memiliki radar khusus untuk penderitaan rakyat kecil. KDM bukan tipe pejabat yang duduk manis di balik meja mahoni mendengarkan laporan bawahan. Ia adalah tipe pemimpin jalanan yang telinganya peka terhadap ceritan sunyi warganya. Saat mendengar bahwa ada mutiara terpendam bernama April yang hidup tanpa rumah, naluri kebapakan dan jiwa sosialnya langsung terusik hebat. Reaksi KDM tidak seperti politisi pada umumnya, yang mungkin hanya akan mengirimkan staf atau papan bunga simpati. Tidak, KDM merasa tertampar. Ia merasa ada tanggung jawab moral yang besar ketika melihat talenta daerahnya hidup dalam kesusahan. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi serius, penuh dengan determinasi. Baginya, membiarkan April berjuang sendirian dalam kondisi seperti itu adalah sebuah dosa sosial. KDM segera menyusun rencana, bukan rencana jangka panjang yang bertele-tele, melainkan aksi cepat tanggap. Ia tahu waktu adalah musuh utama. Semakin lama ia menunda, semakin lama pula April dan keluarganya menderita. Detik itu juga keputusan diambil. Ia harus turun tangan langsung. Tanpa sirene yang meraung-raung atau protokoler yang kaku, KDM meluncur ke lokasi di mana April dan keluarganya berada. Perjalanan menuju ke sana mungkin bukan perjalanan wisata yang indah. Ia harus menembus realitas sosial yang mungkin selama ini luput dari pandangan mata kamera TV. Sesampainya di lokasi, kontras itu semakin nyata. Mobil KDM yang merepresentasikan kemapanan berhenti di depan realita kehidupan April yang serba kekurangan. Momen pertemuan ini sangatlah dramatis. Keluarga April yang tidak menyangka akan didatangi oleh tokoh sebesar KDM, tampak terkejut, bingung, sekaligus haru. Mereka menyambut KDM dengan segala keterbatasan yang ada, tanpa suguhan mewah, hanya ketulusan dan rasa malu yang terselip. KDM dengan gaya khasnya yang santai dan merakyat, tidak menunjukkan rasa jijik atau bercarak. Ia justru merangkul, duduk sama rendah, dan menatap mata mereka satu persatu. Di momen inilah, sekat antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, runtuh seketika. Yang persisa hanyalah interaksi antar manusia yang saling merasakan empati. Atmosfer di ruangan sempit itu seketika menjadi berat, penuh dengan emosi yang tertahan. Ketika KDM mulai bertanya dan menggali lebih dalam tentang kondisi mereka, pertahanan diri keluarga April akhirnya runtuh. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua rasa sakit, malu, dan lelah yang selama ini dipendam, tumpah ruah di hadapan KDM. April, yang biasanya tampil kuat di panggung, tak kuasa menahan air matanya. Ia menceritakan bagaimana rasanya harus tersenyum di depan kamera, padahal hatinya menangis memikirkan nasib orang tua. Isak tangis memenuhi ruangan. Ini bukan adegan sinetron yang direkayasa. Ini adalah murni luapan emosi manusia yang sudah berada di titik nadir. KDM mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali menghela napas panjang menahan sesak di dadanya sendiri. Ia melihat langsung bukti-bukti ketidakberdayaan mereka. Tidak ada kasur empuk, tidak ada terabop layak. Pemandangan ini menghantam nurani KDM dengan keras. Ia menyadari bahwa apa yang ia dengar di berita belum seberapa dibanding apa yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Momen ini menjadi titik balik, di mana simpati berubah menjadi komitmen yang tak tergoyahkan. Setelah mendengar dan melihat semuanya, KDM bangkit, bukan untuk pamit pulang, melainkan untuk memberikan sebuah deklarasi yang mengubah hidup. Dengan suara yang tegas namun bergetar karena emosi, KDM turun tangan. Ia tidak memberikan janji-janji manis politis yang mengawang-awang. Ia memberikan solusi konkret. Saya akan urus rumah untuk kalian. Mungkin itulah inti kalimat sakti yang ia ucapkan.
kalimat pendek yang memiliki kekuatan ledak luar biasa bagi masa depan keluarga April. KDM menegaskan bahwa ia akan memobilisasi sumber daya yang ia miliki untuk memastikan April dan keluarganya mendapatkan tempat tinggal tetap yang layak huni. Ia tidak ingin lagi mendengar cerita April pindah-pindah atau menumpang. Aksi KDM ini adalah bentuk intervensi nasib yang nyata. Ia mengambil alih beban berat yang selama ini dipikul oleh pundak kecil April. Keputusan KDM ini seolah menjadi palu hakim yang menvonis berakhirnya masa-masa sulit keluarga tersebut. Ketegasan KDM menunjukkan kualitas kepemimpinannya, melihat masalah, merasakan penderitaan, dan langsung mengeksekusi solusi, tanpa tapi, tanpa nanti. Kabar tentang tindakan heroik KDM ini menyebar lebih cepat dari api yang menyambar bensin. Video dan foto pertemuan mereka membanjiri lini masa media sosial. Publik Indonesia yang terkenal melankolis dan memiliki solidaritas sosial tinggi langsung bereaksi. Kolom komentar penuh dengan doa, pujian untuk KDM, dan dukungan semangat untuk April. Kisah ini menyentuh saraf kemanusiaan banyak orang. Netizen yang tadinya hanya penikmat musik dangdut, kini berubah menjadi pendukung militan yang ingin melihat April sukses. Efek dominonya luar biasa. Dukungan untuk April di kompetisi The Academy 7 meroket tajam. Orang-orang tidak hanya memilih dia karena suaranya, tetapi karena mereka ingin menjadi bagian dari cerita sukses seorang gadis miskin yang bangkit mengubah nasibnya. KDM secara tidak langsung telah menjadi kingmaker yang mengangkat narasi April ke level yang lebih tinggi. Fenomena ini menciptakan gelombang energi positif yang besar, membuktikan bahwa di tengah kerasnya kehidupan, rasa kepedulian dan gotong royong bangsa ini belum mati. KDM dan April menjadi simbol kolaborasi antara yang mampu dan yang membutuhkan. Kini, narasi hidup April telah berubah selamanya. Babak gelap tentang ketidakpastian tempat tinggal perlahan ditutup, digantikan oleh babak baru yang penuh cahaya harapan. Bayangan tentang memiliki kunci rumah sendiri, tidur di kamar yang aman, dan memiliki alamat tetap di KTP, kini bukan lagi mimpi di siang bolong. Bantuan KDM adalah fondasi awal bagi April untuk membangun istana kesuksesannya, baik secara harfiah maupun metaforis. Dengan selesainya masalah hunian, April kini memiliki kebebasan mental untuk fokus sepenuhnya pada karirnya. Ia bisa berlatih vokal tanpa takut diusir tetangga, ia bisa beristirahat dengan tenang untuk menjaga stamina. Rumah baru ini nantinya akan menjadi saksi bisu perjalanan seorang bintang besar yang lahir dari rahim penderitaan. Kisah April dan KDM ini akan dikenang sebagai salah satu cerita paling inspiratif dalam sejarah di Akademi, sebuah pengingat abadi bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan pertolongan seringkali datang melalui tangan-tangan orang baik yang tak terduga. Langit April yang dulu mendung kelabu, kini mulai membiru cerah, menyambut matahari kesuksesan yang siap bersinar terik.